saya dan Bu Roma aja. Untuk Dewan Juri ada Pak Tera, Ibu Roma, sama Ibu Ulfatun Nafiah. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Salam kenal Bu Ulfa. Waalaikumsalam. Iya Bapak, Halo Mbak Ulfa, sehat? Iya Bu Roma, selamat pagi. Sehat, alhamdulillah. Nggih, niki kula ajeng langsung mulai saja nggih Bu, Pak. Siap. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Dr. Roma Dwi Arya Yuliantri MPD, yang terhormat Bapak Tera Bajragosa MSN, yang terhormat Ibu Ulfatun Nafiah MPD, yang kami hormati Saudara Luhur Arya Perdana selaku PJ Lomba Komik Sejarah Gelora Historia tahun 2022, serta para finalis Lomba Komik Sejarah Gelora Historia tahun 2022 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat yang Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam acara ini tanpa halangan suatu apapun. Selamat datang dalam acara Gelora Historia Cabang Lomba Komik tahun 2022 dengan tema Implementasi Sejarah Kontemporer dalam Karya Komik untuk meningkatkan nilai Pancasila Pemuda Indonesia. Saya berharap para peserta tetap semangat dan antusias untuk mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya selaku moderator untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Yoga Al-Yakim yang akan memandu acara ini ke depan. Izinkanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan, yang ketiga ada pembacaan tata tertib, yang keempat ada acara inti, dan yang kelima ada acara penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan, yang akan disampaikan oleh penanggung jawab Lomba Komik Sejarah Gelora Historia tahun 2022 kepada Saudara Luhur Arya Perdana, disilahkan. Baik, atas waktunya juga. Sebelumnya, apakah suara saya dapat Jelas Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkarnain MPD selaku Kepala Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, dan yang terhormat Ibu Dr. Roma Dwi Arya Yuliantri MPD, Bapak Goza MSN, serta Ibu Ulfatun MPD, Dewan pada Cabang Lomba Komik tahun 2022. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Gelora Historia dengan keadaan sehat walafiat tanpa apapun. Perkenalkan, saya Perdana selaku penanggung jawab Lomba Komik dalam acara Gelora Historia tahun 2022. Semoga acara yang akan kita mulai saat ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apa. Pada tahun ini, Lomba Komik mengusung tema implementasi sejarah kontemporer dalam karya komik untuk meningkatkan nilai Pancasila Pemuda Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta mengenang segala peristiwa pada masa sejarah kontemporer. Mungkin sekian dari saya selaku penanggung jawab Lomba Komik. Saya memohon maaf bila terdapat salah kata yang tidak disengaja dan masih banyak kurangnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Luhur Arya Perdana yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang ketiga adalah pembacaan tata tertib Lomba Komik Sejarah tahun 2022. Tata tertib Lomba Komik Sejarah Gelora Historia tahun 2022. Yang pertama,
peserta wajib masuk ke room Zoom 10 menit sebelum pembukaan. Yang kedua, peserta wajib menggunakan batik dengan sopan dan rapi. Yang ketiga, peserta wajib mempersiapkan presentasi yang dibuat semenarik mungkin. Nah, media untuk presentasi boleh menggunakan aplikasi seperti aplikasi Microsoft PowerPoint dan Prezi. Yang keempat, peserta diberikan durasi waktu sebagai berikut. 10 menit untuk presentasi komik dan 15 menit sesi tanya jawab dengan dewan juri. Nomor urut yang kelima, nomor urut presentasi untuk peserta sesuai dengan nomor yang dibagikan pada grup WhatsApp finalis Lomba Komik Sejarah Gelora Historia tahun 2022. Peserta wajib online di aplikasi Zoom pada waktu dan nomor urut peserta masing-masing dengan format cabang lomba, underscore nama lengkap, dan underscore nomor urut. Yang keenam, jika dalam waktu 5 menit peserta yang dipanggil tidak merespon, maka peserta yang bersangkutan akan mendapatkan urutan presentasi paling akhir. Jika peserta belum juga merespon, setelah ditempatkan pada urutan presentasi paling akhir, maka peserta akan didiskualifikasi. Yang ketujuh, jika dalam waktu 5 menit peserta yang sedang melakukan presentasi keluar dari room Zoom atau tidak merespon, maka akan ditempatkan pada urutan selanjutnya. Yang kedelapan, peserta wajib menjawab setiap pertanyaan dewan juri dengan bahasa yang sopan, jelas, tepat, lugas, dan mudah dimengerti. Yang kesembilan, pendamping dilarang membantu para finalis dalam bentuk apapun. Jika melanggar, akan dikenakan sanksi. Yang 10, apabila ditemukan kecurangan, peserta akan didiskualifikasi. Yang ke-11, keputusan dewan juri bersifat mutlak. Yang ke-12, jika terdapat ketentuan tambahan atau lebih lanjut mengenai tata tertib lomba, maka akan disesuaikan kembali dengan ketentuan cabang lomba masing-masing yang diikuti peserta. Acara Gelora Historia tidak akan berjalan lancar jika tidak mendapat dukungan dari sponsor dan media partner. Sponsor Gelora Historia tahun 2022 ada Spesial Sambal, CA Soliday, dan PT Canisius, serta media partner ada P3SI, HMIS, HMPG, Himakom, Hima PKNH, Hima Dipsos, Dilogi, Hima Pes Unsri, Info Lomba Event, Info Event, Lentera Belajar Indonesia, dan Istakalista Yogyakarta. Memasuki acara yang keempat, yaitu presentasi karya komik para finalis. Sebelum itu, izinkanlah saya membacakan CV para dewan juri Lomba Komik Sejarah Gelora Historia tahun 2022. Nah, dewan juri yang pertama ada Ibu Dr. Roma Dwi Arya Yuliantri, MPD. Assalamualaikum, Bu Roma. Waalaikumsalam, Mas. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya, Bu, tadi? Alhamdulillah, sehat. Izin ya, Bu, untuk pembacaan CV. Oke, silahkan, monggo. Nggak usah panjang-panjang, Mas, intinya aja. Beliau lahir di Kulon Progo tanggal 4 Juli 1982. Beliau mendapatkan 2 gelar S1 di UNY jurusan Ilmu Sejarah dan Pendidikan Sejarah pada tahun 2000 hingga 2005 dan 2005 hingga 2007 dan melanjutkan gelar S2 Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Jakarta tahun 2007 hingga 2010. Beliau lalu melanjutkan S3 Ilmu Sejarah di UGM pada tahun 2015 hingga 2021. Nah, beliau saat ini juga menjadi dosen di Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta dan menjabat juga sebagai sekjen di organisasi Persatuan Prodi Pendidikan Sejarah. Beliau ahli dalam bidang kepenulisan serta bidang seni digital, dikarenakan beliau juga menjadi narasumber Festival Seni Multatuli serta menjadi ketua Festival Anak Bajang. Untuk dewan juri yang kedua ada Bapak Tera Bajragosa, MSN. Selamat pagi, Pak Tera. Selamat pagi, Mas. Oke, izin membacakan CV nggih, Pak. Monggo. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April 1981. Beliau mendapatkan gelar S1 dan S2-nya di ISI Yogyakarta, jurusan Desain Komunikasi Visual ISI Yogyakarta. Beliau sekarang menjadi dosen jurusan Desain Komunikasi Visual di ISI juga. Nah, beliau juga pernah menggeluti visual artis
serta komik artis. Banyak penghargaan yang beliau dapatkan seperti finalis of Dunia Komik pada Indonesian of Award pada tahun 2018, serta top 25 Bandung Contemporary Art Award pada tahun 2012. Untuk Dewan Juri kita yang ketiga, ada Ibu Ulfatun Nafiah, MPD. Assalamualaikum Ibu Ulfa. Waalaikumsalam. Oke, izin untuk membacakan CV-nya, Bu. Oke, monggo. Ibu Ulfa atau beliau lahir di Bojonegoro pada tanggal 10 November tahun 1986. Beliau menempuh sarjana pendidikan sejarah di Universitas Negeri Malang dan melanjutkan S2 pendidikan sejarahnya di Perguruan Tinggi 11 Maret Surakarta. Untuk beliau sendiri, beliau lebih berfokus dalam pengembangan pembelajaran sejarah, terlebih dalam media dan strategi inovasi bahan ajar sejarah. Kajian penelitian beliau juga cukup menarik karena ada pengembangan MOOC Media AR Feedback yang mencakup AR, video, lalu komik digital, peer deck, dan quizzes yang berbasis sejarah lokal bagi guru sejarah SMA maupun SMK. Mungkin itu saja untuk pembacaan CV. Langsung saja untuk presentasi yang pertama, mungkin dari saudari Desi Alicia Andriani, mungkin bisa langsung dipersiapkan presentasinya. Baik, izin untuk share screen. Oke. Ini apakah sudah tampak? Sudah, Mbak. Suara saya jelas ya? Jelas. Saya mulai. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, yang saya hormati Dewan Juri Gelora Historia tahun 2022, yang saya banggakan panitia penyelenggara dan peserta Gelora Historia tahun 2022. Langsung saja kita menengok tema dari Lomba Komik Gelora Historia tahun ini, yaitu implementasi sejarah kontemporer dalam karya komik untuk meningkatkan nilai Pancasila Pemuda Indonesia. Saya mengambil dua frasa kunci dalam tema tersebut, yaitu sejarah kontemporer dan nilai Pancasila. Untuk nilai Pancasila yang saya menyoroti pada nilai keadilan, sedangkan sejarah kontemporer yang saya pilih menjadi ide komik ini adalah peristiwa setelah G30 SPKI. Membahas peristiwa G30 SPKI tidak akan terlepas dengan Tri Tuntutan Rakyat, Surat Perintah 11 Maret, dan Surat Keputusan Presiden nomor 1/3 tahun 1966. Ketiganya merujuk pada tujuan yang sama, yaitu pembubaran dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Keputusan tersebut membawa sumbangsih besar kepada sejarah pelanggaran HAM di Indonesia, terjadi genosida, terkudetanya Soekarno, pencabutan kewarganegaraan, masyarakat yang dicap PKI ditahan dan dibuang tanpa proses pengadilan, dan diskriminasi yang terjadi kepada keturunan etnis Tionghoa, juga keluarga yang dilabeli PKI selama masa Orde Baru. Selanjutnya, di antara pelanggaran HAM pasca G30 SPKI ini, saya menyoroti tahanan politik yang dibuang ke Pulau Buru tanpa proses pengadilan. Saya memilih satu tokoh, yaitu Pramudia Anantatur. Maestro Sastra Indonesia ini adalah saksi sekaligus bagian dari sejarah kontemporer Indonesia. Keterlibatannya pada Lekra, organisasi yang berafiliasi pada PKI, menyebabkannya ikut ditangkap dan dibuang ke Pulau Buru. 30 September baru saja kita lewati. Pada momen-momen seperti ini, banyak media yang kembali mencoba mengangkat diskusi mengenai isu-isu semacam ini. Contohnya, asumsi membahas pelanggaran HAM dan fitnah yang juga dialami oleh perempuan, khususnya yang tergabung dalam Gerwani. Kemudian Tangan Belang membahas bagaimana keberhasilan Arifin Senur dalam meramu sebuah film propaganda di mana Soeharto ditempatkan sebagai hero dan PKI sebagai villainnya.
hingga kontras memaparkan penemuannya mengenai aparat militer yang kerap sewenang-wenang terhadap warga sipil hingga hari ini. Dan dari hal-hal itu saya semakin percaya bahwa nyala ada di sekitar kita. Sebelum saya membahas lebih lanjut proses kreatif penyusunan komik ini, perkenalkanlah saya Desi Alicia Adriani, berasal dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kini sebagai mahasiswa di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Saya tegaskan bahwa karya yang saya buat ini tetaplah bersifat fiksi, meskipun idenya dari peristiwa nyata. Maka dari itu, ketika saudara menemukan perbedaan antara komik ini dengan fakta sejarah, kemungkinan yang pertama memang hal ini merupakan hasil dari proses kreatif saya, dan kemungkinan lainnya adalah ketidakmampuan saya dalam membaca sumber-sumber sejarah. Komik yang saya buat ini bertajuk Nyala dalam Redup Keadilan. Bila pada umumnya panel-panel komik dihubungkan dengan cakapan antar tokohnya, kali ini saya menjalin panel-panel komik dengan narasi atau balon kata berbentuk persegi panjang. Saya menyusun narasi sebagai berikut. Aku dikurung dan dipenjarakan, tanpa persidangan, tanpa pengadilan, diasingkan dari peradaban, bertahun di bidik senapan, bertahan dari kelaparan, memelihara akal dan kewarasan, bertukar kisah dan pengetahuan, selagi nama dalam ingatan, akal sehat dalam genggaman, sulut perjuangan, nyalakan keadilan, serta kutipan dari Bumi Manusia, seorang terpelajar harus juga berlaku adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan. Dari tabel yang telah saya buat, selanjutnya saya menyusun panel sesuai aturan, yaitu 4 hingga 10 grid dengan formasi sebagai berikut. Dengan asumsi bahwa tulisan dibaca dari kiri ke kanan dari atas ke bawah sesuai arah anak panah pada gambar sebelah kiri. Kemudian merujuk juga pada tabel sebelumnya, saya membuat storyboard seperti pada gambar sebelah kanan. Storyboard ini kemudian saya teruskan menjadi sketsa, kemudian line art. Untuk detailnya, saya menggunakan aplikasi Medibank dengan bantuan Pentab. Brush yang saya gunakan yaitu mapping pen, G-pen, dan chalk. Dengan warna earth tone ditambah merah sebagai aksen. Bentuk balon kata dan jenis huruf tertera pada layar. Dari line art di sebelah kiri ini kemudian diberi warna dasar, highlight, kontur, dan juga background dan balon katanya. Hingga menjadi komik yang utuh seperti gambar pada layar. Kemudian saya akan membahas setiap panel dari komik ini. Pada baris pertama, saya menempatkan 3 panel yang berfungsi sebagai hook, yaitu peristiwa penangkapan Pram hingga buku dan naskah miliknya dibakar. Pada panel keempat, saya menggambarkan suasana secara umum, Pulau Buru yang dijadikan tempat pembuangan para tapol, pengawasan ketat dari militer, bertani, dan camp, dengan sebuah bendera merah putih di pucuk tiang. Pada baris ketiga, saya ingin menggambarkan para tapol namun dari sisi yang lebih positif. Pram yang berusaha menulis dan mengirimkan surat pada keluarganya. Dalam panel ini, saya menempatkan 1 gambar lentera untuk mewakili nyala yang saya maksud dalam judul. Pada panel ke-6, saya menggambarkan kegiatan bercerita, para tapol dan berbagi pengetahuan dan kisah lainnya. Pada panel ini juga saya berusaha menyiratkan kebinekaan, mengingat tapol yang dibuang ke Pulau Buru adalah orang-orang dengan latar belakang yang beragam. Selanjutnya, pada baris keempat, saya menggambarkan perjalanan karya Pram dari diceritakan dan dibaca oleh tapol lain, diamankan oleh pendeta dan tamu yang datang ke Pulau Buru, hingga buku terlarang ini menjadi bahan diskusi mahasiswa-mahasiswa aktivis reformasi yang saya tahu dari novel Laut Bercerita, karya Ibu Leila. Dan panel terakhir, saya menyematkan kutipan dari Pram, seorang terpelajar harus juga berlaku adil, sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Dengan adanya program wajib belajar selama 12 tahun, kemungkinan besar pemuda Indonesia setidaknya pernah menerima pengajaran.
Saya pikir kutipan ini sesuai dengan konteks komik yang saya bawakan dan komik komik ini mencoba menyelisik nyala untuk menyulut lebih banyak jiwa. Cukup dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan selamat pagi. Oke, terima kasih untuk saudari Desi Alicia. Tentang tajuk komiknya ya juga cukup menarik karena nyala. Karena biasanya tajuk-tajuk yang bersangkutan dengan organisasi PKRI itu cukup singkat dan membuat menarik seperti itu. Oke, kepada Dewan Juri yang pertama, untuk Ibu Roma, disilahkan untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan mengenai komik yang dibawakan oleh saudari Desi Alicia Andriani. Dimonggo Ibu Roma. Oke, terima kasih Mas Yoga, Bu Ulfah, Mas Tera, saya mohon dulu aja ini. Ya, Mbak Desi, selamat ya atas karyanya. Ya, saya sangat tertarik sekali Anda memilih tema yang momennya pas ya, momennya pas dengan tanggalnya ini ya. Saya ada 2 pertanyaan ini ya. Yang pertama adalah kenapa Anda memilih topik itu? Yang kedua sebetulnya pesan yang ingin disampaikan itu apa begitu ya? Dan ada satu tadi mungkin ada sedikit koreksi ya. Nanti diperkaya sumber-sumbernya untuk menggali informasi ya. Yang membawa naskah Pram dari Pulau Buru itu adalah seorang Romo yang seorang wartawan juga ya, waktu itu memang ditugaskan untuk meliput di Pulau Buru ya. Nanti bisa digali informasinya. Ya, itu saja 2 pertanyaan dari saya Mbak Desi. Oke, terima kasih. Oke, untuk saudari Desi Alicia bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama itu kenapa saya memilih ini, karena saya sebenarnya juga baru tahu itu sejarah kontemporer itu yang seperti apa. Lalu saya pilih yang paling menarik itu G30 SPKI yang lumayan, yang cukup sangat terkenal gitu, yang sangat terkenal. Dan kenapa ini? Karena yang peristiwa pasca G30 SPKI ini jarang diangkat gitu. Biasanya kan hanya yang pembunuhan dan penculikan jenderal-jenderal itu. Dan yang kedua pesan yaitu keadilan dan kesewenang-wenangan aparat itu, pelanggaran HAM itu juga masih menjadi masalah hingga saat ini. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang berusaha bersuara, berusaha dan sadar bahwa itu bukan hal yang benar. Ada harusnya tuh lebih adil gitu kan. Ya, tapi banyak juga yang bersuara itu akhirnya menjadi korban juga. Itu. Terima kasih. Cukup nih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Roma. Dan mungkin sekarang bisa langsung beranjak dari Ibu Ulfatun. Apakah ada pertanyaan atau mungkin ada komentar untuk karya dari saudari Desi Alicia? Baik, terima kasih untuk moderator. Saya izin bertanya, pertanyaan saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Roma ya. Yang pertama terkait dengan, kan tadi sudah ditanyakan apa yang akan menjadi, yang saya tanyakan tujuannya siapa, sasarannya itu siapa untuk yang membaca komik, karena itu juga perlu dipertimbangkan terkait dengan konten yang disajikan, kemudian isi dan juga beberapa hal yang mungkin akan tersaji di komik Anda. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada banyak sekali sebenarnya kasus-kasus yang terkait dengan peristiwa 65 yang juga bisa dilihat gitu ya. Saya pernah melakukan penelitian di daerah Blitar di mana siswa di sana itu cenderung tidak mau menempuh pendidikan secara formal. Memang benar-benar tidak mau. Mungkin karena masyarakat belum bisa menerima keberadaan mereka sebagai di masa lalu punya permasalahan atau terkait dengan peristiwa sebelumnya, terkait dengan peristiwa 65, yang itu sangat membekas, dan itu saya rasa juga mungkin bisa dikaji juga sebagai dasar untuk
mengedukasi masyarakatnya yang ada di sekitar wilayah-wilayah yang mungkin memiliki isu-isu yang demikian, sehingga sasaran dari pembuatan komik itu dan tujuannya itu juga bisa terselesaikan dengan baik. Saya rasa itu. Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama untuk target. Memang komik ini tidak menjelaskan secara detail pada suatu hari atau pada tanggal sekian, tapi langsung ke sebuah peristiwa yang tentu saja untuk memahami komik ini secara utuh perlu adanya background knowledge. Tapi untuk narasinya sendiri, saya yakin pasti bisa dipahami untuk orang awam. Dan tentu saja ini komiknya bukan untuk anak-anak pembaca tingkat awal, tapi mungkin bisa untuk remaja hingga dewasa. Untuk targetnya dan tujuannya sendiri, ya gimana bisa meningkatkan nilai Pancasila, pastinya itu tergantung dari pembacanya, bagaimana mereka menginterpretasi komik saya dan menilai komik saya seperti itu. Apakah dapat diterima? Oke, saya tahu tentang hal tersebut ya Mbak, tapi memang perlu diinginkan ya, perlu diputuskan gitu ketika kita menyusun sebuah komik. Karena komik itu kan sasarannya banyak ya, katakanlah untuk masyarakat, berbeda untuk komik pendidikan, seperti yang setiap saat saya kembangkan, kan harus ada tujuannya dan lain sebagainya. Itu nggak apa-apa, terima kasih atas jawabannya, bisa dilanjut ke yang. Oke, terima kasih untuk Ibu Ulfa untuk sudah memberikan komentar dan mungkin ada pertanyaan tadi sedikit. Mungkin kita langsung beranjak ke Bapak Tera Bajragosa untuk mungkin dari karakter komiknya seperti apa, mungkin bisa langsung ditanyakan saja. Monggo Pak Tera. Ya, terima kasih Mas Yoga, Mbak Desi, selamat sudah sampai di tahap ini. Katanya menarik sekali. Tapi ada beberapa pertanyaan karena saya memang disuruh bertanya ya dalam forum ini. Apakah Anda memikirkan tentang ini ya, visualnya? Kalau saya kan dari situ mungkin sisi. Tadi Bu Ulfa Buroma sudah bagus sekali ininya tanggapannya. Kenapa di tokoh-tokohnya tidak punya wajah ini Mbak Desi? Ini pertanyaan saya satu dulu, nanti berlanjut ke yang lain. Saya boleh sharing lagi? Enggak? Ya, boleh. Bentar. Sudah? Belum. Bisa sambil dijawab, nggak apa-apa. Oke, kenapa nggak ada mukanya? Ya, Karena gambar-gambar saya ini kebanyakan nggak ada mukanya. Dan ya jujur saja, saya tuh gambar muka tuh belum bisa simetris, belum bisa konsisten gambar muka. Jadi jawabannya itu? Ya. Oh iya. Kalau saya jawab art style boleh nggak ya? Apa? Art style. Oh ya, boleh aja kan, jawabnya bebas. Masa jawaban kami batasi kan tidak. Nah, dari situ tadi sudah sampaikan Bu Roma juga nyambung jadinya kan, nanti tanggapannya terakhir, tapi saya mau nanya dulu. Temanya menarik, topiknya menarik, background story-nya menarik, presentasinya menarik. Menarik dalam artian fokus ke temanya ya, bukan menarik secara umum terus bingung jawabannya enggak, tapi saya kata kunci menarik. Hasilnya dari komik ini apa yang ingin diharapkan dari pembacanya Mbak Desi? Jadi nyambung dengan pertanyaan Bu Roma dan Bu Ulfa tadi. Yang pertama pastinya ini menjadi pemantik untuk pembaca supaya bisa mempelajari lagi sejarah. Kemudian menjadinya lebih peka terhadap lingkungan, apakah itu terjadi pelanggaran HAM atau kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar, dan berani untuk menyuarakan
menuntut keadilan. Saya rasa seperti itu. Itu di visualnya ada nggak? Di narasinya ada. Ya, visual kan kita tidak membedakan teks dan gambar, tapi kan dua-duanya sudah menjadi visual. Ada nggak itu di itunya? Pelanggarannya, ketidakadilannya, dan hasilnya ada nggak Mbak Desi dalam karya? Oh, ini menurut perspektif saya, Pak. Itu kan dari awalnya itu Pram ditangkap. Di panel ke-9 itu ada seorang mahasiswa yang bawa bukunya Pram. Yang kalau saya baca itu di novel Laut Bercerita, meskipun itu fiksi, itu bukunya itu jadi bahan diskusi aktivis reformasi. Revolusi. Nah, itu sih jadi memantik yang lain. Oh, begitu. Maksudnya itu ya. Nah, itu kenapa tidak itu aja yang kemudian diceritakan ya. Jadi nyalanya tuh di endingnya ada nyala, kan di sini yang nyala tuh masalahnya yang terlihat di visual. Mau nggak mau ada nyala pembakaran itu dan nyala lentera. Nah, itu bayangan saya bisa kemudian apakah arahnya ke situ. Tapi kalau dalam artian nyala sebagai simbolisasi metafora menyalakan sekitar dalam arti yang baik, bayangan saya diberi konklusi yang mengunci gitu, sehingga pembaca tadi sudah disampaikan Bu Ulfa juga siapa sih targetnya, dan itu akan nyampe kalau memang ini untuk teman-teman yang dewasa gitu, SMA mahasiswa mungkin bisa paham, tetapi tetap yang saya harus ada kunci-kunci visualnya. Jadi tahap-tahap dari yang mati lampu itu sampai kemudian menyala lagi, itu bayangannya akan sangat komplit sekali komik ini nantinya. Kebetulan saya juga bergelut dengan teman-teman SMI dan diskusi dengan teman-teman IKOHI, jadi buku Laut Bercerita itu cukup menarik, tapi masih bisa banyak yang bisa dikupas dari peristiwa-peristiwa penghilangan dan lain-lain itu. Begitu dari saya. Terima kasih. Ya, kembali ke Mas Yoga. Cek. Oke. Nah, terima kasih untuk pertanyaan dari Dewan Juri yang sudah diutarakan kepada peserta yang pertama. Mungkin kita langsung berlanjut untuk peserta yang kedua. Mungkin langsung dipersiapkan untuk presentasinya. Untuk presentasi yang kedua ada Saudari Hafizatul Laili. Mungkin saya persilahkan. Langsung share screen saja. Izin share screen. Ya. Apakah suara saya terdengar? Sampun. Yes. Ya. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat kepada Dewan Juri dan Panitia Gelora Historia, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil karya saya yang berjudul Pendidikan untuk Semua. Next, sebelumnya nama saya Hafizatul Laili Qur'ani, asal Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kini bersekolah di SMA IT Baitul Salam Prambanan. Sinopsis yang saya ambil ini menceritakan remaja yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan lewat mendukung pendidikan inklusi. Nah, pendidikan inklusi itu apa sih? Nah, pendidikan inklusi itu adalah sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya tanpa diskriminasi atau mempertimbangkan keterbatasannya masing-masing. Next. Nah, bagaimana perkembangannya? Jadi awal pendidikan ini tuh dimulai dari negara-negara Skandinavia. Kemudian pada tahun 1960-an, Presiden Amerika John F. Kennedy mengirimkan pakar-pakar luar biasanya ke negara tersebut untuk mempelajari model pendidikan yang cocok diterapkan di Amerika. Kemudian di Inggris, dalam konferensinya pada tahun 1991 mulai memperkenalkan pendidikan inklusi yang ditandai dengan pergeseran model pendidikan untuk anak ABK yang darinya awalnya monoton kemudian jadi lebih baik. Nah, kemudian makin berkembang hingga Konferensi Dunia tentang Hak Anak pada tahun 1989 dan Konferensi di Bangkok menghasilkan Education for All. Kemudian dilanjutkan lagi pada
tahun selanjutnya di Konferensi Pendidikan di Salamanca, Spanyol, dan mencetuskan pendidikan The Salamanca Testament of Inclusive Education. Nah, perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia itu sebenarnya di awal dari tahun 1960 dari sekelompok tunanetra yang menuntut adanya layanan pendidikan lanjut karena waktu itu pendidikan SMP hanya menyediakan hingga layanan SMP. Nah, kemudian dan sempat terjadi beberapa perjanjian antara Indonesia dengan luar negeri, yaitu perjanjian dengan Helen Keller International dari Amerika, kemudian perjanjian dengan Braille Norwegia pada tahun 1980. Dan kemudian sempat padam dan kembali lagi bangkit pada tahun 2000. Dan dilanjutkan pada tahun 2004 dilanjutkan Deklarasi Bandung yang dengan moto Indonesia menuju pendidikan inklusi. Nah, tokoh cerita yang saya ambil itu salah satunya adalah John F. Kennedy. Nah, dia berjasa dengan mengirimkan pakar-pakar hebatnya dan diterapkan di Amerika, kemudian pengaruh dari negara tersebut menjadi inspirasi dari negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Dan tokoh pendukungnya, saya mengambil dua, yaitu Sinta dan Jamal sebagai remaja yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan melalui mendukung pendidikan inklusi, dan anak berkebutuhan khusus di depannya yang antusias dalam belajar. Nah, kenapa saya mengambil tema ini? Karena tema ini yang pertama jarang sekali diangkat karena dianggap kurang menarik, sekaligus pengetahuan terhadap anak berkebutuhan khusus serta perkembangannya masih minim di kalangan masyarakat. Padahal dalamnya banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang kita ambil. Nah, nilai Pancasila yang kita ambil yang pertama adalah toleransi. Toleransi atau saling menghargai tidak hanya untuk antar umat beragama, melainkan memperlakukan mereka dengan baik juga bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu bukti pengamalan pada sila yang pertama. Kemudian pada sila yang kedua, menegakkan keadilan, menyadari bahwa anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan yang baik, serta memberi kemudahan mereka dalam belajar. Itu juga bentuk implementasi nilai Pancasila yang kedua, sama yang kelima juga bisa. Kemudian mau bergaul dengan mereka dan mau bergaul dengan mereka tanpa diskriminasi juga bentuk rasa persatuan. Ya, itu bentuk implementasi nilai Pancasila yang ketiga. Nah, teknik pembuatan pertama saya mencari inspirasi berserta sumber. Untuk inspirasi saya mendapat dari lingkungan sekitar, kemudian saya mencari sumber sebagai referensi serta pendukung cerita. Kemudian saya membuat ide cerita dan sketsa, dan yang terakhir adalah coloring dan scanning. Untuk coloring saya menekan manual dan menggunakan pensil warna. Nah, makna gambar dalam komik yang pertama, pada panel pertama itu berwarna John F. Kennedy di dalam lingkup warna kuning cerah, yaitu mendukung rasa gembira Presiden Kennedy yang serta harapan masa depan yang cerah untuk pendidikan inklusi. Yaitu senang karena berhasil diterapkan di Amerika. Kemudian panel kedua, bumi yang menggambarkan benua Amerika serta Eropa yang merupakan pionir perkembangan pendidikan inklusi dunia. Serta gambar pena bersayap memiliki makna angin segar dengan hadirnya perjanjian angin segar untuk pendidikan inklusi dengan hadirnya perjanjian bertajuk pendidikan inklusi terhadap keadilan serta hak anak berkebutuhan khusus. Nah, pada panel yang ketiga, yaitu warna ungu yang sebelah kiri, warna ungu yang gelap menggambarkan rasa kekecewaan serta unjuk rasa para tunanetra pada tahun 1960, yang ini melanjutkan ke jenjang ke lebih tinggi, namun terbatas karena akses ke pendidikan. Kemudian, tapi siswa setelahnya itu sebelahnya, yang anak-anak seusia kita itu belum tahu serta belum memiliki rasa peduli terhadap mereka. Kemudian warna yang di sebelahnya, warna biru serta warna kuning itu menandakan harapan-harapan baru Indonesia yang mulai muncul rasa kesadaran pentingnya pendidikan inklusif. Dan dengan adanya kerjasama dengan negara lain yang menghasilkan beberapa undang-undang berkaitan dengan hak ABK. Kemudian sempat redup tahun berikutnya ditandai ada warnanya lebih gelap gitu.
Dan kemudian di panel yang keempat, remang-remang ini warnanya kan remang-remang menuju ke cerah. Nah, itu bermakna kebangkitan kembali kesadaran rasa kepedulian dalam diri generasi setelahnya terhadap pendidikan inklusi. Kemudian warna yang di sebelahnya, warnanya lebih gelap lagi, itu masih tetap aja masih ada kurangnya literasi tentang perkembangan pendidikan inklusi, sehingga masih temukan anak BK yang terkena diskriminasi serta orang tua yang menganggap mereka aib keluarga karena pengaruh lingkungan sekitar. Kemudian yang di panel ke-5 menunjukkan antusias mereka dalam belajar. Nah, dan saya menggambarkan ada 2 contoh anak berkebutuhan khusus, yaitu yang satunya tunanetra, yang satunya lagi Down syndrome. Nah, itu menandakan kalau misalnya kan orang-orang masih menganggap kalau misalnya kebutuhan khusus itu hanya dari segi fisik doang, belum banyak yang tahu tentang dari segi mental. Nah, anak tunanetra ini mewakilkan dari segi fisik dan anak Down syndrome ini mewakilkan dari segi mental. Kemudian yang di panel sebelahnya, saya memberi warnanya lebih rada cerah dan bangkit semangat, menandakan serta harapan kita sebagai anak muda berkarakter Pancasila tentu harus membantu menegakkan keadilan serta mengembangkan literasi tentang perkembangan pendidikan inklusi bisa dengan berbagai cara. Ini saya gambarkan bisa lewat media sosial atau sosialisasi dengan warga sekitar, dan sebelahnya lagi kita bisa juga membantu mereka dalam proses belajar. Kemudian di part ke 7 dan 7 itu menggambarkan mereka senang kalau misalnya kita peduli sama mereka, dan di part sebelahnya ya meskipun mereka punya kelebihan, kalau misalnya kita asah terus mereka, nah mereka ini dapat menjadi sumber daya yang baik untuk negeri ini. Dan saya mengutip UUD pada pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan ya sebagai bentuk implementasi terhadap Pancasila. Sumber yang saya ambil dari Kemendikbud, kemudian dari Kompas, dan dari web jurnal akademia itu. Dan saya baru bisa ambil sumber ini karena sumber pendidikan inklusi ini masih susah dicari dan cukup sedikit. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk saudari Hafizatul Laili untuk tajuk komik yang cukup luar biasa tentang membahas tentang pendidikan inklusi yang mungkin baru-baru ini juga baru hype, banyak sekali peminatnya, terutama pendidikan luar biasa. Mungkin langsung saja untuk komentar dan ataupun pertanyaan bisa langsung diutarakan kepada Dewan Juri yang pertama, yaitu Ibu Ruma, tentang mungkin ada komentar atau mungkin ada pertanyaan yang bisa langsung diutarakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Mas Yoga. Selamat pagi Mbak Laili ya. Menarik sekali dan selamat untuk Mbak Laili yang sudah mempresentasikan karyanya ya di babak ini. Oke Mbak Laili ya, suara saya bisa didengar ya? Ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti langsung saja jawabannya ya akan saya sampaikan. Yang pertama tadi, sebetulnya saya ingin tahu inspirasinya dari mana ya Mbak, karena tadi sumbernya sedikit. Sebetulnya banyak riset historis yang sudah meneliti pendidikan inklusif ini, misalnya ada di beberapa, mungkin kalau online Anda bisa browsing di perpustakaan UGM, itu ada banyak ya dari hasil skripsi maupun tesis. Kemudian yang kedua, ini saya merasa tadi ya belum menemukan tokoh yang dikarakterkan ya. Pertama, kenapa John F. Kennedy? Saya pikir akan bercerita perjalanannya, tapi ternyata berubah begitu ya. Ada 2 yang juga tidak menonjol, makanya saya belum menemukan ya. Saya secara pribadi belum menemukan tokoh yang dikarakterkan begitu ya. Nah, jadi nanti mungkin bisa disambung sama Mas Tera ini juga tentang tokoh yang dikarakterkan di dalam komik. Lalu kan juga tadi yang diangkat
adalah nilai-nilai Pancasila. Nah, ini juga diinterpretasikan di dalam gambar atau teks yang mana begitu ya, saya belum terlalu melihat ini. Oke, jawabannya bisa langsung semua saja. Terima kasih Mas Yoga. Ya, saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih Ibu Roma. Mungkin langsung saja bisa dijawab pertanyaan dari Ibu Roma untuk Saudari Hafizatul Laili, bisa langsung dijawab. Apakah untuk pertanyaan yang pertama, inspirasi dari mana? Itu inspirasinya saya dari lingkungan sekitar, yaitu keluarga sendiri dari adik saya, ya yang kebetulan dia ABK dan saya melihat langsung proses pembelajarannya. Kemudian untuk karakternya itu lewat yang di panel yang menyebarkan sosialisasi kepada masyarakat dan gambar yang mengajar ke anak-anak ABK itu menurut saya sudah menggambarkan peleburan rasa persatuan dan kemudian menegakkan keadilan. Gitu. Terima kasih. Ya, baik ya. Mungkin tadi pertanyaan karakter yang ya Mbak ya di dalam komik, nanti mungkin Mas Tera yang lebih tahu akan menyambung itu. Terima kasih Mbak Laili ya. Ya, terima kasih Bu Roma. Sama-sama, kembali kasih. Terima kasih Mas Yoga, saya kembalikan. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah dipaparkan. Untuk Dewan Juri yang kedua, untuk Bapak Tera Bajagosa bisa langsung memberikan masukan atau mungkin komentar mengenai komik yang dibawakan Saudari Hafizatul Laili. Ya, terima kasih. Nah, selamat Mbak Laili, sudah sampai tahap grand final ini. Menyambung tadi pesanan dari Ibu Roma ya. Bagaimana? Apakah mau ditanggapi dulu pertanyaan tadi, tokoh yang dikarakterkan, Mbak Laili? Untuk John F. Kennedy-nya, itu saya prosesnya pencarian sumbernya masih kurang. Kemudian, jadi karakter lainnya itu sebagai pendukung. Dan sebenarnya karakter intinya itu anak ABK-nya. Gitu. Oh ya. Jadi itu begitu ya, anunya ada cara menyusun ceritanya. Mungkin bisa diperhatikan nantinya ada karakter driven story sama plot driven story. Jadi mungkin ini lebih ke plot driven story begitu ya. Karena mungkin penampilan John F. Kennedy-nya terlalu menonjol itu dianggap ceritanya beliau begitu kan. Dan saya setuju dengan Bu Roma, ini harus membaca banyak lagi. Sudah bagus temanya, poin-poinnya menarik, cocok untuk dikembangkan dalam cerita panjang juga bisa. Cuma ketika Anda menjelaskan tentang pendidikan di Skandinavia itu kan bisa diinfografiskan ya, ditunjukkan apa saja poin-poinnya, sehingga itu memicu bahkan seorang presiden Amerika saja tertarik begitu kan. Nah, itu justru nggak terungkap gitu kan, tapi lebih kepada John F. Kennedy-nya. Tapi poin-poin yang di Skandinavia itu menurut saya bisa diungkap, itu sangat menarik sekali mungkin untuk ditunjukkan kepada pembaca apa saja, sehingga banyak orang mengacu dari situ, termasuk pemimpin dunia, untuk menjadikannya dasar pendidikan inklusi. Nah, itu catatan saya, Mbak Laili. Pertanyaannya, mengapa Anda memilih huruf-huruf ini yang dipakai dalam komik ini? Huruf-huruf yang bagaimana? Ya, maaf, huruf-huruf yang tipografinya ya, untuk judul, untuk balon kata, untuk narasi, dan nanti untuk caption endingnya itu, mengapa Anda memilih cara menulis seperti itu, kayak Latin, kayak itu? Apa yang menjadi dasar Anda? Soalnya mungkin biar lebih friendly aja gitu, Kak. Gitu, Pak. Itu ya. Iya. Nah, nanti pikirkan juga siapa yang mau membacanya, sehingga itu
kita tidak boleh seperti menulis untuk diri sendiri. Jadi dirapikan lagi nantinya untuk bahan kata maupun untuk caption-nya, sedangkan untuk judul dan untuk punchline-nya itu menurut saya bisa lebih yang legibilitasnya terbaca lebih baik karena itu kan ending-nya dan poin-poinnya. Terus ini saya juga sebenarnya mau nanya, tapi karena bukan bidang saya gitu ya, nanti mungkin bisa disambung Bu Ulfa. Sejarahnya ini kemudian titiknya di mana itu mungkin nanti bisa dijelaskan di pertanyaan berikutnya. Tapi bayangan saya dengan Mbak Lely membuat plot driven story-nya, mungkin poin-poin sejarahnya. Nah ini hubungannya dengan tulisan, dengan tipografi. Tipografi sama gambar kan bekerjasama ya di komik ya, tidak terpisah gitu ya. Tapi keduanya saling mendukung. Bayangan saya ketika komik ini dalam momen peristiwa lomba komik sejarah atau dibaca dengan kacamata sejarah, bayangan saya poin-poin peristiwa historisnya itu bisa kemudian ditulis dengan tipografi yang lebih berbeda sehingga akan terasa bagaimana perjalanan perkembangan pendidikan inklusi ini baik di dunia maupun di tanah air. Jadi langsung sekilas terbaca langsung. Begitu tanggapan saya. Terima kasih Mbak Lely, kembalikan ke Mas Yoga. Terima kasih Pak Tera. Ya, terima kasih Pak Tera untuk komentar maupun masukan dan pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dilanjut untuk Dewan Juri kita yang ketiga, ada Ibu Ulfa. Saya langsung memberikan waktunya, Bu. Baik, terima kasih moderator. Mbak Laili mungkin tadi sudah banyak diulas oleh Pak Tera dan juga Bu Roma gitu ya. Kalau saya malah bertanya dari hal yang sangat sederhana, mungkin kalau saya membaca itu lebih kepada cerita bergambar. Mungkin Mbak Laili bisa menjabarkan apa sih bedanya gitu ya, cerita bergambar dengan komik. Karena saya melihat gambar-gambar yang disajikan itu hanya sebatas sebagai penjelas dari informasi yang disampaikan. Justru kalau saya baca komik itu biasanya kan langsung ada ilustrasi, kemudian ceritanya itu berjalan dalam satu hal gitu ya. Nanti kalau misalnya ada beberapa hal yang kurang bisa dijelaskan. Silakan. Izin menjawab. Untuk penggambarannya, perbedaannya ya sebenarnya emang sedikit lihat lebih cerita bergambar. Saya belum menemukan zona yang pas buat jadiin sinopsisnya kayak komik gitu. Jadi saya nulis sinopsisnya ya seperti itu. Gitu ya, Bu. Ya, nanti mungkin bisa dicari lagi ya informasi secara konkret. Jadi membuat komik, saya rasa kita juga harus, apalagi nih komiknya berlatar historis, mungkin bisa membaca banyak literasi terkait dengan sejarah pendidikan, baik di dunia maupun di Indonesia, tentang apa yang akan diangkat, sehingga tadi penokohannya itu bisa lebih kuat lagi. Lalu kemudian bisa juga mencari literatur dengan tema yang khas gitu ya, yang lebih spesifik terkait hal tersebut. Saya rasa kalau terbatas sekali tidak ya, karena banyak sekali sumber-sumber yang tadi digunakan itu masih sebatas sumber-sumber yang mungkin dalam sejarah itu belum bisa dipertanggungjawabkan secara lebih konkret. Mbak bisa menggunakan berbagai macam literatur yang memang sesuai untuk sejarah, baik itu sumber primer maupun sumber sekunder yang bisa diangkat, meskipun nanti kita tampilkan dalam bentuk komik, seperti itu ya, sehingga nanti hasilnya bisa lebih menanamkan tadi nilai-nilainya itu tadi, sehingga tidak hanya apa yang kita gambarkan dalam bentuk ilustrasi, karena kita punya tanggung jawab untuk menampilkan sebuah fakta sejarah, maka hal tersebut secara sumber perlu dicari lagi, diakal lagi, sehingga nanti akhirnya bisa lebih maksimal lagi. Kemudian saran saja, yang kedua harus punya flowchart yang jelas gitu ya. Aktivitas ketika kita membuat sebuah komik juga harus tahu sasarannya siapa, pesannya seperti apa akan disampaikan, sehingga nanti bisa sasarannya itu bisa lebih kuat lagi. Saya rasa itu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk komentar dan masukan untuk seluruh Dewan Juri, untuk peserta komik yang kedua, Saudari Hafizatul Laili. Untuk finalis yang terakhir, yaitu ada Saudari Angelin Z. Mungkin presentasinya langsung saja dipersiapkan.
Oke, waktu dan tempat saya berikan ke saudari Angeline Jeb. Baik. Apakah sudah terlihat? Sudah. Terima kasih kepada MC atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Indonesia negeri kaya, Indonesia berbudaya, Indonesia Pancasila, salam Pancasila. Selamat pagi kepada para Dewan Juri Gelora Historia yang saya hormati, panitia dan para finalis Lomba Gelora Historia Universitas Negeri Yogyakarta yang saya kasihi. Izinkan saya mempresentasikan beberapa hal mengenai karya Lomba Komik saya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya kepada Dewan Juri Gelora Historia dan teman-teman sekalian. Berikut identitas diri saya, nama saya adalah Angeline Jeb, saya berusia 16 tahun, saya berasal dari SMA Bakti Tunas Harapan, Kota Magelang, Jawa Tengah. Saya merupakan kelas 11 IPS. Di acara Gelora Historia ini, saya ingin menyampaikan suatu kearifan lokal budaya masyarakat yang saya tuangkan ke dalam komik saya yang berjudul Petualangan Si Gula-Gula. Kearifan lokal budaya yang saya tuangkan ke dalam komik saya merupakan suatu sejarah kontemporer di Indonesia yang terdapat nilai-nilai Pancasila. Nah, mengapa sih kok namanya Petualangan Si Gula-Gula? Kenapa nggak yang lainnya? Nah, disebut petualangan karena para tokoh pergi ke dunia lain dan bertemu dengan Cimbe yang merupakan pemandu dari dunia buku. Disebut Si Gula-Gula karena berhubungan dengan upacara manten tebu Madukismo. Tokoh cerita yang ada di dalam komik saya ada Guru, Kirana dan Jenggala, dan juga Cimbe. Guru di sini merupakan guru sejarah, Kirana dan Jenggala merupakan tokoh yang saya pusatkan, dan juga Cimbe adalah pemandu dari dunia bukunya. Kemudian, apa sih isi cerita dari Petualangan Si Gula-Gula? Petualangan Si Gula-Gula merupakan suatu cerita fiksi berlatarkan sejarah. Petualangan Si Gula-Gula menceritakan dua orang siswa SMA yang terjebak di dunia buku dan bertemu dengan Cimbe, pemandu dari negeri dunia buku. Awal perjalanan mereka ke dunia buku ialah mencari informasi tentang upacara manten tebu Madukismo dari pabrik gula Bantul, Yogyakarta, yang merupakan sejarah kontemporer di Indonesia karena mereka berdua mendapat tugas dari gurunya. Bisa dilihat ilustrasinya, ini saya menggambarkan komik saya dalam 10 grid. Ini di dalam grid yang pertama menceritakan tentang kekayaan dan keindahan Indonesia. Di dalam grid kedua, guru memberikan penugasan kepada siswa karena mereka tidak mendengarkan pelajaran sejarah dengan baik. Ada yang tertidur, ada yang bermain HP. Kemudian, di grid ketiga dan keempat, siswa mulai mencari informasi tentang manten tebu Madukismo dan masuk ke dunia buku. Di grid yang kelima sampai ketujuh, pemandu buku yaitu Cimbe menjelaskan tentang manten tebu Madukismo. Grid yang ke-8, Cimbe memberikan arahan supaya Jenggala dan Kirana, yaitu tokoh yang telah saya jelaskan tadi, agar dapat kembali ke dunianya. Di grid yang ke-9 dan yang terakhir atau ke-10 merupakan perjalanan Jenggala dan Kirana agar sampai kepada dunianya atau kembali dari dunia buku tersebut menuju ke dunianya. Nah, apa sih sebenarnya sejarah kontemporer itu? Sejarah kontemporer adalah sejarah yang baru saja terjadi atau belum lama berlangsung. Dan manten tebu Madukismo ini termasuk ke dalam sejarah kontemporer karena baru berdiri pada tahun 1955 dan masih lestari sampai sekarang. Alasan saya memilih cerita tentang manten tebu Madukismo ini adalah karena manten tebu Madukismo itu sangat unik upacaranya dan merupakan sejarah kontemporer, dan upacara ini juga masih dilaksanakan sampai saat ini loh. Di dalam upacara ini juga terdapat nilai-nilai Pancasila yang dapat kita ambil. Media yang saya gunakan dalam pembuatan komik saya ada dua, yaitu media IBIS Paint dan juga CorelDRAW. IBIS Paint saya gunakan
untuk menggambar komik saya, mulai dari sketsa, line art, pewarnaan, dan juga sampai kepada penulisan teksnya. Di dalam CorelDRAW, saya mulai memformat komik saya supaya sesuai dengan juknis yang diberikan oleh para dewan juri. Nah, format yang saya ambil adalah 10 grid sesuai dengan juknis yang diberikan para dewan juri. Komik saya ini berisi nama dan asal daerah, logo, judul, isi komik, dan sumbernya juga. Teknik atau metode yang saya gunakan dalam pembuatan komik saya adalah teknik digital. Di dalam pembuatan komik saya ini terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama, pembuatan skripnya, yaitu saya membuat narasinya dan juga dialog para tokohnya. Kemudian sketsa kasarnya, mulai dari kerangka tokoh dan juga background yang masih sederhana. Kemudian yang ketiga, mulai digitalisasi. Mulai dari line art-nya di IBIS Paint, pewarnaan, penulisan dialog, dan juga mengatur format di CorelDRAW. Yang terakhir adalah evaluasi dan finalisasi. Saya mulai mengkoreksi apakah ada yang salah kata-katanya supaya tidak terjadi yang namanya typo, dan kemudian saya mulai memfinalisasi itu, mengirimkan kepada link yang telah disediakan. Sumber yang saya ambil berasal dari artikel dari Pinardea DKK 2019, nilai-nilai masyarakat dalam tradisi Manten Tebu Madukismo sebagai lokalitas budaya di era disrupsi revolusi industri 4.0. Yogyakarta, Fis UNY. Rosanawati Madirati 2018, makna simbolis upacara Manten Tebu pada tradisi Cembengan di Tasik Madu, volume 20, nomor 2. Pramono Ari Agung 2009, makna simbolis ritual Cembengan di Madukismo, Kabupaten Bantu. Skripsi Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Mohon Dewan Juri dapat memberikan kritik dan saran kepada saya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kekurangan hanya milik saya pribadi. Selamat pagi, terima kasih. Oke, terima kasih untuk saudari Angeline Jeb yang mengangkat tema judul gula gula. Dan mungkin saya juga udah berekspektasi wah ini pasti akan membahas pabrik gula, dan ternyata membahas pabrik gula, dan itu juga cukup ada tradisi yang cukup unik di Madukismo, yaitu memang ada manten tebu manten tebu kayak itu ada pagelaran kirap juga. Nah, untuk Dewan Juri dimohon langsung saja untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan untuk saudari Angeline Jeb. Dipersilahkan untuk Ibu Roma untuk terlebih dahulu memberikan masukan komentar untuk saudari Angeline Jeb. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yoga ya selaku moderator. Mbak Angeline, selamat ya atas karyanya, ya bagus sekali. Ada beberapa pertanyaan ini ya, ada 3 mungkin ya. Nanti dijawab secara langsung saja. Yang pertama ini, kenapa tertarik sejarah budaya ya? Ini yang pertama. Yang kedua ya, saya tadi lihat di presentasi maupun di komiknya ini saya belum melihat sebetulnya unsur historis yang diangkat. Ya, saya melihatnya justru historisnya sebagai background di dalam cerita. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan ya, bisa diklarifikasi. Kemudian yang ketiga, ya mungkin perlu tadi ya dilihat riset yang dilakukan secara historis ya. Tadi saya lihat beberapa sumbernya itu sumber sebetulnya itu ya sosiologis ya. Dan mungkin ada beberapa tadi yang antropologis ya, tapi lebih semuanya cenderung ke sosiologis ya. Nah ini nanti mungkin bisa diinformasikan, karena kalau mau membuat komik yang historis kan hendaknya tidak sekedar historis sebagai background, tetapi juga silahkan melakukan mini riset ya, meskipun kecil begitu mini riset buat untuk mengangkat temanya ya, agar unsur historisnya itu lebih muncul. Ya, tadi harapan saya di situ lebih bercerita tentang
si gula-gula prosesnya itu ya, bukan proses ketika dia masuk ke dunia lain dan keluar ke dunia lainnya. Terima kasih ya, terima kasih Mbak Angelin, dan bagus sekali karyanya. Terima kasih atas pertanyaannya, Dewan Juri. Izinkan saya menjawabnya. Mengapa saya tertarik? Karena saya merasa bahwa upacara manten tebu ini unik. Karena manten tebu Madukismo ini merupakan sejarah kontemporer juga. Karena ini juga baru dimulai pada awal 1955, tapi bisa awet sampai sekarang. Dari sini kita dapat melihat bahwa ada konsistensi antara penyelenggara dengan masyarakatnya. Upacara ini pun diselenggarakan secara besar-besaran. Bahkan ada gubernur DIY dan tokoh-tokoh pentingnya yang mengadaptasi dari kebudayaan Tiongkok. Uniknya, dalam upacara ini ada suatu rangkaian di mana masyarakat menikahkan tebu laki-laki dan perempuan yang berasal dari daerah yang berbeda, dan kemudian diberi topeng dan dirias seperti seolah-olah pasangan pengantin. Dan masyarakat berpendapat atau percaya bahwa itu sudah termasuk dinikahkan dan dapat menyuburkan. Di sini saya mengambil topik ini karena saya merasa bahwa masih banyak orang yang belum mengetahui tentang upacara ini. Bahkan di sekitaran Jogja masih ada yang belum mengetahui tentang upacara ini. Dan saya menggambarkan manten tebu Madukismo ini dalam komik saya, sebenarnya itu sudah melalui pertimbangan. Saya melihat, jika gambarnya seperti ini, menurut saya sudah seimbang dengan teks yang sudah saya berikan. Ilustrasinya berharap dapat membantu setiap para pelajar atau orang-orang yang mungkin kurang suka dalam belajar sejarah, menjadi suka dalam belajar sejarah karena ilustrasi yang diberikan. Kemudian sebenarnya dalam sumber yang saya cari itu, saya sudah mencari kemana-mana, saya sudah mencari informasi yang banyak dari Google, dari mana saja. Tapi saya juga mendapatkan bimbingan dari guru saya, sehingga saya ingin memastikan supaya saya tidak salah di dalam menuliskan sejarah tersebut. Terima kasih. Terima kasih ya atas jawabannya. Mas Yoga, saya kembalikan. Terima kasih Ibu Roma untuk komentar dan masukan untuk Saudari Angelin Jeb. Kita langsung beralih ke Dewan Juri yang kedua, yaitu Bapak Tera Bajragosa. Saya persilahkan untuk memberikan komentar dan pertanyaan mengenai komik yang dibawakan oleh Saudari Angelin Jeb. Terima kasih Mas Yoga. Selamat Mbak Angelin, sudah sampai tahap ini, karyanya menarik, ini dekat dengan rumah saya, Madukismo ini. Tanggapan saya tadi agak nyambung dengan Bu Roma, tapi nanti saja saya mau beri pujian dulu. Ini genrenya apa genrenya? Isekai. Iya, fiksi. Seperti isekai ya. Seperti ya, tapi bukan isekai. Bukan. Harapannya Anda apa dengan memakai genre mirip isekai ini masuk ke dunia lain ini untuk menjelaskan momen-momen sejarah budaya tadi yang disampaikan Bu Roma? Saya langsung jawab sekarang. Boleh. Oke. Jadi menurut saya banyak pelajar yang mungkin bosan jika sejarah itu tidak disajikan dengan ilustrasi, dan saya menuangkan ide saya dengan cerita fiksi ini supaya orang-orang itu atau pelajar-pelajar bisa tertarik dengan adanya pelajar yang masuk ke dalam buku. Wah, saya jadi senang membacanya, saya menjadi, oh gini ya, seolah-olah saya berada di dalamnya, seperti itu. Itu aja? Iya. Oh iya, terima kasih. Jadi beberapa kali saya juga ya pembangunan rel kereta api itu kan, tapi karena kami bukan prodi sejarah diisi, ya nggak berani juga bilang itu komen sejarah. Tapi
sebisa mungkin bukti-bukti dan fakta-fakta yang bisa dianggap sebagai bagian dari sejarah, bagian dari penulisan sejarah gitu ya, meskipun itu bentuknya komik dan fiksi begitu. Nah, dalam komik ini petualangan si gula-gula ini menurut saya mungkin yang dengan kaitan momen Gelora Historia ini bisa ditunjukkan apa saja misalnya perubahan yang terjadi atau adakah persamaan yang masih di berupa bangunan-bangunan saja gitu kan. Bangunan tidak bisa kita apa-apa gitu kan, tapi arsiteknya memang. Tapi bayangan saya lebih menunjukkan bagaimana peristiwa apa namanya tadi disampaikan Mas Yoga, Manten Tebu dan Nanen Cembengan itu disampaikan dengan gambar juga, daripada hanya menampilkan wajah-wajah saja. Ini kan banyak self portraitnya gitu kan, dilihat itu bisa diadakan atau justru yang diomongkan itu, yang diceritakan itu alih-alih atau daripada hanya menampilkan self portrait tokoh-tokohnya gitu. Itu tanggapan dari saya. Sekali lagi terima kasih dan selamat kembalikan ke Mas Yoga. Terima kasih kepada yang ketiga, Ibu Ulfa. Saya berikan waktu untuk memberikan pertanyaan maupun komentar mengenai komik yang dibawakan Saudari Angeline Jeb. Baik, terima kasih. Mbak Angeline, sudah siap ya? Saya akan bertanya. Yang pertama ini sebenarnya imajinasinya bagus sekali ya, tapi tadi sudah dibahas sama Dewan Juri Bu Tera, Pak Tera dan Bu Roma ya terkait dengan hal tersebut. Saya mulai dari mengapa judulnya Petualangan si Gula-Gula, Pak. Mbak, mungkin bisa dijabarkan apa sih yang menginspirasi sehingga membuat judul tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dewan Juri. Izinkan saya menjawab. Mengapa namanya Petualangan si Gula-Gula? Petualangan diambil saat kedua siswa ini masuk ke dalam buku. Dan si gula-gula ini identik dengan pabrik gulanya. Yang sampai sekarang ini masih berdiri. Ini kan banyak melakukan tradisi yang hampir sama begitu ya. Nah, mungkin pendapat dengan apa yang disampaikan Pak Tera tadi. Jadi seharusnya mungkin bisa mencari apa sih yang unik, yang lebih spesifik, yang mungkin kita bisa mengambil kajian dari satu tempat tertentu yang itu berbeda dari tempat yang lain. Sama-sama dengan tradisi manten tebunya tadi, tapi mungkin beda gitu ya. Ada kekhasan, keunikan yang itu secara historis mungkin bisa disampaikan. Terus perbedaannya apa dari awal ritual itu ada, secara perkembangannya seperti apa, perubahannya apa, nanti mungkin bisa digambarkan secara lebih konkret. Satu lagi Mbak, pertanyaan saya, ini kan tujuan pembuatan komik ini kan untuk menyampaikan kepada generasi muda begitu ya, kaitannya dengan penanaman nilai-nilai Pancasila. Nah, ini yang saya masih mungkin belum memahami nilai-nilai yang seperti apa yang ingin dijabarkan dalam komik Anda. Baik, saya jawab. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di dalam cerita ini kan, Manten Tebu Madukismo ini, masyarakat itu percaya akan hal spiritual, seperti mereka percaya bahwa jika mereka melakukan upacara ini, maka proses penggilingan dan juga penyulingan tebu ini akan berjalan dengan lancar. Nah, di situ saya belajar juga bahwa masyarakat itu ternyata mempunyai spiritualitas yang tinggi. Kemudian ada kebinekaan global. Kebinekaan global adalah
pelajar Pancasila itu dituntut untuk dapat mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas, namun tetap berpikiran terbuka ketika berinteraksi dengan budaya lain. Nah, saat saya melihat masyarakat yang sedang melakukan upacara ini, saya melihat bahwa masyarakat ini mau terbuka dengan budaya lain, yaitu dari Tiongkok. Ini kan sebenarnya adalah budaya yang diadopsi dari Tiongkok, yang awalnya namanya Cimbing menjadi Cembengan, dan di dalam Bantul ini dinamakan Manten Tebu Madukismo. Nah, saya melihat bahwa masyarakat tuh mempunyai keinginan yang kuat untuk mempertahankan budaya tersebut hingga bisa lestari sampai sekarang. Kemudian poin yang paling dipusatkan adalah bergotong royong, yaitu berkolaborasi, kepedulian, serta rasa ingin berbagi kepada lingkungan sekitar. Nah, ini dapat dilihat dari adanya kolaborasi masyarakat sekitar dengan para tokoh-tokoh penting seperti karyawan pabrik dan juga gubernur DIY. Kemudian ada mandiri, di mana masyarakat mampu menyelesaikan sesuatu pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab secara mandiri juga. Selain secara bersama-sama, tapi ada keinginan dari diri sendiri untuk bekerja sama. Dan juga ada nilai yang kreatif, ini juga ditonjolkan, di mana kreatifnya masyarakat Indonesia itu mengadopsi dari Tionghoa. Nah, dari yang dulunya ada malfungsi dari teknik-teknik yang ada gitu, akhirnya mampu diselesaikan berdasarkan kearifan lokal yang ada, melibatkan berbagai pihak karyawan pabrik agar berjalan dengan baik. Yang terakhir, bernalar kritis karena masyarakat membangun keterkaitan antara berbagai informasi dan mampu menganalisa informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Begitu, terima kasih. Baik, saya kembalikan ke moderator. Semangat Mbak Angel. Nanti bisa mengembangkan banyak komik juga ya dengan komik-komik yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk seluruh para dewan juri yang telah memberikan komentar maupun masukan untuk memberikan semangat juga untuk para finalis Lomba Komik Gelora Historia tahun 2022. Nah, terima kasih untuk para finalis yang telah mempresentasikan hasil karyanya. Dan setelah ini, acara akan dilanjutkan dengan Isoma dan akan memasuki Zoom utama pada pukul 13.00. Dimohon untuk bergabung tepat waktu karena akan ada penampilan menarik dari panitia yang sudah disiapkan panitia. Dan sebelum saya menutup acara ini, saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah hadir, yang menyempatkan hadir. Dan saya mengucapkan terima kasih pula pada para sponsor kami, yaitu Spesial Sambal, CS Holiday, dan PT Canisius. Serta tidak lupa dengan media partner, yaitu ada P3SI, HMIS, HMPG, Himakom, Hima PKNH, Hima Dipsos, Dilogi, Hima PES Unsri, Info Lomba Event, Info Event, Lentera Belajar Indonesia, dan Istakalista Yogyakarta. Untuk itu, saya Muhammad Yoga selaku moderator memohon maaf atas segala kekeliruan saya dalam memandu acara kali ini. Saya selaku moderator memohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.